Sahabat Alia, kita sering mendengar tentang infeksi saluran kemih, tapi jarang menyadari bahwa infeksi saluran kemih juga bisa menyerang anak kecil. Banyak orang tua tidak menyadari gejalanya hingga baru tersadar ketika sudah parah. Jadi, di Solusi Sehat Alia kali ini, kita akan membahas tentang infeksi saluran kemih pada anak. Wah, syukur deh, adik sudah sembuh dari ISK dan berat badannya sudah naik ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa berat badan anak nggak naik gara-gara ISK? Jadi gini, infeksi saluran kemih itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh anak secara keseluruhan. Ya, saat anak mengalami ISK, biasanya nafsu makan akan menurun karena tubuh lagi melawan infeksi. Anak jadi lebih rewel, lemas, bahkan kadang disertai demam. Dan inilah yang bikin asupan makanan jadi tidak optimal. Selain itu, energi yang seharusnya digunakan untuk tumbuh dan berkembang justru dipakai tubuh untuk melawan infeksi. Kalau kondisi ini terjadi berulang atau tidak ditangani dengan baik, akhirnya bisa berdampak pada berat badan anak yang sulit naik. Jadi, penting banget untuk mengenali dan menangani ISK sejak dini, supaya tumbuh kembang anak tetap optimal. Selanjutnya kita jawab pertanyaan seputar ISK yang paling banyak muncul. ISK adalah, atau kalau orang tua tanya, ISK itu apa sih, dok? Jadi, ISK atau infeksi saluran kemih adalah infeksi bakteri pada sistem perkemihan yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Sistem perkemihan itu apa? Yaitu meliputi ginjal, saluran antara ginjal ke kandung kemihnya sendiri, dan saluran uretra yang pengeluaran. Gejala umum ISK biasanya adalah nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, anyang-anyangan, dan urin keruh atau berbau. Ciri-ciri ISK pada bayi seringnya nggak spesifik, nih sahabat Alia. Namun umumnya ditandai dengan demam tinggi, tanpa sebab yang jelas, rewel, tidak mau makan atau nafsu makan dan minum turun, serta muntah atau diare. Memang gejala tadi tidak spesifik mengarah ke ISK ya sahabat Alia. Maka dari itu perlu memperhatikan apakah urin anak berbau menyengat, serta apakah bayi sering menangis ketika buang air kecil karena merasa nyeri atau panas. Jika pada bayi atau anak kecil, penyebab ISK paling umum adalah adanya bakteri E. coli yang disebabkan kurangnya kebersihan si anak. Misalnya, popok yang jarang diganti akan membuat lembab dan disukai bakteri. Selain itu, cara cebok yang salah, yaitu dari belakang ke depan, juga bisa memindahkan bakteri dari anus ke saluran kencing. Nah, untuk pengobatan ISK biasanya diberikan obat sesuai dengan resep dokter. Pengobatan biasanya berlangsung sekitar 7-14 hari. Bisa melalui sirup atau infus. Tapi jangan sekali-sekali asal memberikan obat ya. Segera periksakan dan bawa ke dokter jika anak terlihat mengalami ISK, supaya dapat mendapatkan evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang tepat. Nah, jangan khawatir Sobat Alia. Alia Hospital siap membantu dan memudahkan sahabat Alia untuk mendapatkan penanganan ISK. Sahabat Alia cukup install aplikasi My Alia di smartphone dan pilih fitur buat janji dokter. Di situ sahabat Alia bisa memilih Alia Hospital Jakarta Timur dan mencari dokter spesialis anak di poliklinik anak. Lalu pilih dokter dan tentukan tanggal serta waktu kunjungan. Setelah itu, sahabat Alia bisa datang ke rumah sakit sesuai tanggal janji temu dan berkonsultasi dengan dokter tanpa antri dan menunggu lama. Untuk penanganan infeksi saluran kemih pada anak tentu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat keparahannya. Umumnya, pengobatan utama adalah dengan pemberian obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Pada beberapa kasus, dokter juga akan menyarankan pemeriksaan tambahan seperti tes urin atau USG, terutama jika infeksi terjadi berulang. Dengan aplikasi My Alia, sahabat Alia bisa dengan mudah membuat janji temu dokter, membuat janji pemeriksaan dan medical check-up, emergency call jika dibutuhkan, serta membaca edukasi kesehatan untuk menambah pengetahuan tentang ISK. Selain itu, aplikasi My Alia dilengkapi dengan fitur anggota keluarga yang bisa memuat data anggota keluarga dalam satu aplikasi.
selama ini saya sudah rajin ganti popok anak, tapi tetap khawatir. Wah, sudah bagus ya Mams, sudah rutin mengganti popok. Itu memang salah satu langkah penting untuk mencegah ISK. Selain itu, ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan supaya risiko ISK pada anak bisa semakin kecil. Yang pertama, pastikan anak cukup minum air putih setiap hari supaya bakteri bisa ikut terbuang saat buang air kecil. Jangan lupa ajarkan anak untuk tidak menahan pipis terlalu lama. Lalu jaga kebersihan area genital, termasuk cara membersihkan yang benar setelah buang air. Kemudian, pilih pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat agar area tetap kering. Terakhir, kalau anak masih pakai popok, pastikan area tetap kering dan bersih sebelum dipakaikan popok baru. Jadi, bukan hanya soal popok ya, tapi juga kebiasaan sehari-hari anak yang perlu diperhatikan. Dengan langkah-langkah sederhana ini, resiko ISK bisa dicegah. Sahabat Alia, infeksi saluran kemih pada anak memang sering terjadi, namun sering juga tidak disadari karena gejalanya yang tidak khas. Dengan pengetahuan tanda-tanda sejak dini dan menjaga kebersihan serta kebiasaan sehari-hari anak, kita bisa mencegah resiko yang lebih serius. Jangan ragu untuk membuat janji, temu di aplikasi My Alia dan berkonsultasi jika anak mengalami keluhan, agar mendapatkan penanganan yang tepat dan tumbuh kembang yang tepat optimal. Alia Hospital Jakarta Timur, Care with Heart.